Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Hari ini Pak Pet lagi ada di kandang, lagi liatin musang-musang tuh. Karena banyak banget yang tanya Pak Pet kok nggak pernah ngevlog di kandang lagi gitu ya. Dan kebetulan hari ini juga Pak Pet mau ngebahas tentang kejinakan pada musang ya. Karena banyak banget nih dari teman-teman Pak Pet, kenapa musang saya setelah 2 bulan nggak dihandle karakternya berubah jadi galak. Ketika udah sebulan nggak dihandle karakternya jadi galak. Bahkan ada yang cuman beberapa hari nggak dihandle aja karakternya berubah jadi galak gitu guys. Nah sekali lagi Pak Pet ingetin ke kalian bahwa musang itu karakternya kalau dia udah bagus, sudah bener-bener bagus, mau nggak kalian handle 5 bulan, setahun bahkan 2 tahun atau bahkan 5 tahun, karakternya itu bakalan tetap bagus guys gitu. Nah caranya supaya karakternya bagus gimana? Ya sering interaksi, sering di handle gitu. Dan sekali lagi Pak Pet ingetin ke kalian bahwa handle itu nggak cuman gendong-gendong, nggak cuman pegang-pegang, nggak cuman ngajakin main gitu ya, tapi interaksi, sekali lagi interaksi yang bisa bikin kalian itu dekat dari hati ke hati guys. Jadi gimana ya istilahnya, kalau kalian ke orang tua kalian misalnya kayak gitu, nah itu kan kalian udah kayak nyatu ya dari hati ke hati gitu guys. Nah bikinlah musang kalian itu supaya menganggap kalian itu sebagai orang tuanya gitu ya, tapi gak cuman sebagai teman gitu. Kita kan kalau sama teman bisa aja kita baik gitu kan, tapi kan nggak nyatu ya. Kalau misalnya teman kita kenapa-kenapa gitu, kita kan nggak ngerasa gitu guys. Tapi kalau orang tua kita yang kenapa-kenapa, kita kan di sini ngerasa ya, aduh kok perasaan lagi nggak enak, kenapa ya? Nah ternyata orang tua kita kenapa-kenapa kan kayak gitu guys. Nah caranya ya terserah kalian ya, karena cara untuk mendekatkan diri dengan musang masing-masing itu beda-beda. Tiap orang itu beda-beda tergantung dari musangnya sendiri dan bagaimana cara kalian berinteraksi dengan musang kalian gitu ya. Intinya adalah cari sesuatu yang bisa bikin musang kalian itu nyaman berada di dekat kalian guys. Kalau misalnya nih musang kalian itu aktif, dia sukanya main, dia sukanya bercanda gitu ya, kalian harus terima aja gitu, karena karakter musang itu kan berbeda-beda ya. Ada yang cara manjanya itu dengan ngajakin main, gigit-gigit, ada juga yang dengan suka dielus-elus kayak gitu, jadi anteng banget gitu. Jadi tiap musang itu beda-beda. Kalian nggak boleh karena kalian sukanya musang yang anteng, terus ternyata musang yang kalian adopsi itu dia cara interaksinya adalah dengan bermain atau mengajak bercanda kalian. Jangan sampai kalian itu nggak seneng ya, atau dalam artian di hati kalian itu ada, aduh kok musang saya kayak gini ya karakternya. Nah jangan kayak gitu guys. Jadi kalau kalian pengen karakter musang kalian bagus, kalian ikutin aja alurnya gitu. Jadi ikutin aja apa maunya musangnya gitu ya. Jadi gimana ya, kalau misalnya musang itu pengen dimanja ya kalian manja, kalau musang itu pengen diajak main ya kalian ajak main. Pokoknya gimana caranya kalian itu bikin nyaman musang kalian guys, supaya karakternya itu bagus. Karakter yang bagus adalah karakter yang jinak dalam keadaan apapun dan dimanapun gitu guys. Jadi kalau musang kalian itu udah jinak ya, mau di rumah jinak, mau di rumah temen jinak, mau di luar jinak, mau dimanapun jinak, kemudian sama kalian jinak, sama keluarga kalian jinak, sama temen kalian juga jinak, sama orang yang gak dikenal juga jinak. Nah itulah yang dikatakan bahwa karakter musang tersebut itu udah bagus, jinaknya itu udah jinak banget kayak gitu ya. Dan Pak Pet mau nyoba di sini karena di kandang ini kan ada beberapa musang yang dulunya sebelum pandemi itu kan sering Pak Pet ajakin ngevlog bareng ya. Kita jalan-jalan kemana gitu, kita bikin konten di mana gitu. Dan semenjak pandemi karena kita terbatas banget, kita masih nggak bisa kemana-mana dulu. Jadi sementara mereka kan cuman di rumah aja gitu ya guys. Dan musang-musang yang ada di kandang ini juga hampir tidak ke handle ya. Jadi jarang banget di handle, bukan jarang banget sih, malah justru bisa dibilang hampir nggak ke handle guys. Karena di sini kan rata-rata galak ya gitu. Cuman ada beberapa yang karakternya tuh jinak gitu. Misalnya ada Rika di sini, kemudian ada Feby, kemudian ada Boy si musang akar juga, kemudian ada Chessy juga kayak gitu. Dan sekarang Pak Pet mau nyoba ya, mau nyoba karakter dari Rika ya, karakter dari Rika dan karakter dari Feby. Kalau Rika ini udah lama banget guys, bahkan udah setahun lebih kayaknya dia nggak ke handle ya. Jadi dia cuman di rumah doang, cuman nggak Pak Pet kasih makan ya, Pak Pet mandiin, cuman gitu-gitu doang, nggak Pak Pet ajakin kemana-mana, nggak Pak Pet ajakin main gitu. Begitu juga dengan Feby atau Ipep si musang bulan ya.
Ipep ini dia udah hampir setahun kalau nggak salah ya. Terakhir nih Pak Pet ajakin jalan-jalan dulu ke kebun teh. Itu sebelum ada yang namanya PSBB, PPKM ya. Sekarang semenjak ada itu semua kita nggak bisa kemana-mana guys. Jadi musang-musang banyak yang nggak pernah, bahkan ya hampir nggak diajak main gitu. Dan Pak Pet mau ngecek apakah karakter mereka ini adalah karakter yang tipe bagus yang tadi Pak Pet bilang ya. Meskipun nggak handle dalam waktu yang cukup lama, itu tetap jinak gitu. Oke, mau tahu seperti apa? Ikutin video ini sampai akhir, no skip. Abis ini kita langsung ke kandangnya guys. Dan mohon maaf ya guys, ini agak sedikit backlight karena cahayanya emang dari sana. Dan ini slow banget. Di situ udah ada Rika dan di sini ada Feby si musang bulan guys. Sekarang kita mau cek dulu karakter dari Feby dulu kali ya, karena Feby ini kan nggak nyampe setahun nih nggak handle-nya ya. Jadi sekitar setahunan nggak handle. Jadi kita coba Feby dulu. Kalau Rika ini kan udah setahun lebih ya. Nanti setelah ini kita coba si Rikanya guys. Sekarang kita coba Feby dulu ya. Kita coba buka kandangnya guys. Kita coba buka kayak begini dan kita biarin apakah Feby ini bakalan kabur apa enggak. Kita lihat guys. Sekali lagi Feby ini nggak ke handle hampir setahun. Feby, coba kita kasih pisang ya guys. Siapa tahu Feby ini lapar. Kita kasih pisang. Feby. Nah itu dia udah mulai keluar dari kandang. Karakter yang bagus juga, meskipun lama nggak dikeluarin dari kandang, dia nggak bakal kabur guys. Kan banyak banget tuh ya musang dari temen-temen yang karakternya bisa dibilang kurang bagus. Jadi ketika lama nggak handle, kandangnya dibuka kayak begini, dia langsung ngibrit, ngacir, hilang deh guys gitu ya. Insya Allah kalau Feby ini dia karakternya masih bagus, meskipun lama nggak handle dan lama nggak keluar rumah ya. Jadi cuman di rumah aja. Feby, kayaknya dia masih agak sedikit ragu-ragu. Jadi kita samperin aja guys. Kita kasih pisang dulu. Siapa tahu dia lapar. Oh ternyata nggak lapar. Oke, Feby. Yep. Yuk keluar yuk. Yep. Nah ini setahunan guys, nggak ke handle ya. Dan bisa kalian lihat karakternya masih seperti dulu, manja banget. Tuh kalian lihat. Musang setahunan nggak di handle, dia masih manja kayak begini. Nah musang yang kayak beginilah yang Pak Pet bilang karakternya bagus gitu ya. Jadi dia udah nyatu sama kita guys. Meskipun setahunan nggak ke handle kayak begini, dia masih jinak aja tuh. Malah manja ya, dilus-lus malah suka dia tuh guys. Ini cuman bercanda nih, Pak Pet masukin tangan ke mulutnya dia nggak bakal gigit tuh. Nah kalau kayak begini Pak Pet langsung keinget sama Nord yang ada di rumah guys. Wajahnya mirip ya. Ya, yuk kita angkat ya. Apakah dia masih mau diajak main di luar? Dan diangkat pun masih aman guys. Tuh aman banget malah. Kita coba lus-lus. Biasanya Feby ini dia suka banget dilus-lus ininya. Kalau dilus-lus biasanya langsung tiarap dia guys. Kita coba ya. Feby. Ternyata bener guys. Tuh Feby ini termasuk musang yang karakternya bagus. Jadi karakternya nggak berubah meskipun lama nggak dihandle, bahkan setahunan nggak ke handle ya. Nih Pak Pet masih tahu kebiasaan dia. Jadi intinya kayak gitu guys. Kalian pelajari musang kalian ya. Kalian lihat kira-kira dia sukanya diapain kayak begitu ya. Itu adalah kelemahan dari setiap musang, beda-beda. Ada yang suka dilus-lus gini, ada yang nggak suka, ada yang suka diajak main, ada yang suka gigit-gigit kayak begitu guys. Intinya adalah bikin musang kalian itu senang ya. Dimana kelemahannya ya, disitulah cara bikin musang kalian itu seneng guys. Tuh ternyata karakter Feby si musang bulan ini termasuk karakter yang bagus.
Tuh, aman, jinak. Kita pegang lagi mulutnya. Kita masukin tangan ke mulutnya. Dan aman banget guys. Sini nggak gigit sama sekali. Jadi bisa dibilang Feby ini karakternya bagus ya. Tuh. Dia malah hanteng di situ guys. Tuh. Oke guys, yang selanjutnya kita bakalan coba karakternya Rika. Rika ini adalah musang pandan tertua di sini. Usianya sekitar 11 tahun dan udah setahun lebih nggak ke handle ya. Semenjak sebelum pandemi justru kayaknya, kalau nggak salah sih. Kita coba apakah dia masih jinak. Kalau jinak berarti karakternya benar-benar bagus banget guys. Karena Rika ini bertahun-tahun ya nggak ke handle. Kita biarin keluar dulu biar nggak kaget, karena Pak Pet barusan habis nge-handle Ipep atau si Feby ya biasa Pak Pet nyebutnya. Kita biarin keluar dulu guys. Rika. Waduh, bentar guys, si Feby dia lagi ngobrol sama Siti tuh. Semoga nggak gigit-gigitan guys. Dia yang ngobrol, Pak Pet yang deg-degan guys. Bentar. Oh, ternyata Sitinya yang nyoba nyerang. Jadi supaya lebih aman kayaknya si Ipep atau Feby harus kita masukin dulu ya ke kandangnya. Ayo pulang, masuk. Nanti kapan-kapan kita ajakin si Feby ini main guys. Oke? Setuju? Yang setuju komen dong di bawah. Kita lanjut ke Rika lagi. Rika. Emang agak sedikit lama guys kalau kayak begini. Karena kita jaga-jaga antisipasi ya. Jangan sampai kuku yang lain juga pecah kayak kuku yang ini guys. Nah itu kuku yang pecah yang di tengah. Gara-gara kegigit Yuka ya. Karena Pak Pet ceroboh. Kita biarin keluar dulu supaya nggak kaget. Karena ini bertahun-tahun nggak ke handle. Rika. Atau kita agak mundur dulu guys, supaya dia nggak ragu-ragu keluarnya. Kita tunggu di sini kali ya. Ini kelihatan cukup bagus karakternya karena dia nggak berusaha buat kabur ya, ngibrit. Biasanya musang yang nggak ke handle bertahun-tahun itu kalau karakternya nggak bagus, biasanya dia langsung hibrid aja. Rika. Ini musang yang dulu dioperasi sesar guys, karena nggak bisa ngelahirin. Nah itu si Rika udah keluar dari kandangnya guys. Wah ternyata dia masuk lagi ya.